Patunggilan. Saya Pendeta Yeti Anggreni dari GKJW Jemaat Tulang Bawang di Jalan Tulang Bawang nomor 16 Malang. Saya bersama Majelis Jemaat Tulang Bawang telah siap melayani ibadah Minggu dan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua di manapun berada untuk membangun ibadah Minggu dengan sukacita dan ucapan syukur senantiasa. Kiranya pelayanan kami menjadi berkat bagi semua yang beribadah bersama. Amin. Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berharap bahwa saat ini seluruh jemaat dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 dan masih beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Sesuai imbauan dari Majelis Agung dan mentaati arahan pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima dan masa unduh-unduh di Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menguatkan, menghibur dan menyertai para muridnya. Dan tentu ini merupakan keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit juga akan memberi kekuatan bagi kita yang mengalami pergumulan. Ibadah kita kepada Tuhan saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan terkasih, Ibu Pendeta Yeti Anggreni. Marilah kita mengawali ibadah kita kepada Tuhan dengan memuji namanya, memakai pujian kidung kontekstual nomor 5 bait pertama, Ku Suka Rumah Tuhan. Suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Rumah Tuhan menenangkan jiwa. Rumah Tuhan menyegarkan jiwa. Rumah Tuhan menenangkan jiwa. Rumah Tuhan menyegarkan jiwa. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Rumah Tuhan menenteramkan jiwa. Rumah Tuhan menyegarkan jiwa. Rumah Tuhan menenteramkan jiwa. Rumah Tuhan menyegarkan jiwa. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ku suka rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ku masuk rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun juga berada, yang telah menyiapkan hati dan pikiran untuk membangun ibadah minggu saat ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah dengan mengaku bahwa ibadah yang kita lakukan ini terjadi karena pertolongan dan kehendak Allah kita. Allah yang menciptakan, Allah yang menebus, dan Allah yang memelihara umat-Nya senantiasa. Salam kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita membangun ibadah Minggu Paskah ke-5. Dan dalam liturgi GKJW adalah masa raya unduh-unduh. Kita landaskan ibadah itu pada tema atau dalam tema penggenapan karya Allah, memampukan orang percaya untuk bersyukur. Kita sambut tema ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 3. Mengucap syukur dalam keadaan baik, ketika kita memiliki berkat-berkat, ketika kita sehat, ketika semuanya baik, bukanlah hal yang sulit. Tapi saudara-saudara, bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita dihadapkan pada berbagai keadaan yang sulit? Ada firman Tuhan yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bercermin pada firman ini, marilah kita melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi, kita mampu bersyukur, atau kita lebih sering mengeluh, menyesal, kecewa? Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam segala hal selayaknya kita bersyukur. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan untuk membawa segala keberadaan kita dan kita memohon pengampunannya apabila kita selama ini atau dalam keadaan-keadaan sulit ini kurang mampu bersyukur oleh karena kita kurang merasakan bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Kita berdoa. Allah yang baik, hanya karena kasih-Mu kami boleh beribadah pada saat ini. Walaupun kami belum bisa membangun ibadah di gedung gereja bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Tetapi dalam roh dan kasih, dalam doa, Engkau mempersekutukan kami, sehingga kami tidak beribadah sendiri dan dengan keluarga kami saja. Tetapi kami juga bersama-sama dengan orang-orang percaya beribadah kepadamu. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Pada saat ini kami juga membawa segala keberadaan kami, terutama pikiran, tingkah laku, sikap kami di hari-hari yang telah kami lewati.
ketika kami menghadapi berbagai keadaan yang bagi kami adalah keadaan yang tidak mudah. Kami mohon pengampunan-Mu apabila kami dalam kehidupan ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur kepada-Mu. Bahwa dalam kehidupan yang sulit kami lebih berfokus kepada masalah-masalah kami, kegagalan kami, daripada berfokus kepada kasih-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu apabila kami melupakan bahwa Tuhan sesungguhnya selalu hadir memelihara hidup kami. Sehingga seharusnya dalam segala hal kami mampu bersyukur seperti firman-Mu. Kami datang untuk mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan hati, pikiran yang Kau ampuni dan Kau bersihkan, maka dalam ibadah ini kami sungguh boleh mengalami kehadiran-Mu yang memperbarui hidup kami dan memberkati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari dosa, tidak akan membiarkan kita binasa. Sehingga Dia berkenan memberlakukan pengampunannya apabila kita datang dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa-dosa kita. Saya undang jemaat berdiri untuk menerima berita anugerah. Demikian berita anugerah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian berita anugerah, mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Untuk itu kita akan bersama-sama minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur atas sukacita yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Begitu juga ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir ke dalam hati dan pikiran kami. Kuasailah hati dan pikiran kami,
Tuntunlah kami dalam membaca firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat kepada Ibu Pendeta Yeti Anggraini yang akan menguraikan firman-Mu. Sehingga melalui firman-Mu, kami semua memperoleh berkat, kekuatan, dan penghiburan dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes 14 ayat 1-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, memahami lalu melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun juga berada. Apa kabar? Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Mungkin ada yang menjawab atau bergumam, mboten sae, Bu. Sudah bosan, Bu, di rumah. Bingung, Bu, jualan tidak bisa, uang habis. Sedih, Bu, saudara sakit, tidak bisa nyambangi. Dan bermacam-macam jawaban yang mungkin bernada sedih dan pesimis. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita masih ada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, bahkan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit ini lebih panjang lagi. Dan kita sudah mengalami sekitar 2 bulan sejak pertengahan Maret ketika ada himbauan untuk physical atau social distancing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya panjenengan, boten deweni.
banyak orang. Boleh dikatakan juga semua orang saat-saat ini ada di dalam keadaan-keadaan yang cemas, takut, gelisah, sedih. Oleh karena keadaan-keadaan yang memang mengancam kita dan yang tidak menentu. Semua keadaan sebagai dampak atau wabah atau kalau orang Jawa bilang pagebluk dari virus corona COVID-19 ini memang Bapak Ibu bisa dan memang membuat kita sedih, bingung, cemas, gelisah, dan takut. Saudara-saudara, perasaan-perasaan mengganggu seperti sedih, cemas, khawatir itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam bacaan kita yang telah dibaca dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 tadi. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa tidak lama lagi Tuhan akan meninggalkan mereka. Tidak lama Tuhan akan bersama-sama dengan mereka lalu Tuhan akan pergi. Dia sudah mengatakan sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Betapa sedihnya. Dan ia juga sudah menyampaikan hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Betapa sedihnya ketika seseorang tahu bahwa ia akan ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi. Betapa khawatirnya ketika seseorang itu tahu bahwa ia akan ditinggalkan oleh orang yang selama ini dibanggakan, diandalkan. Dan betapa gelisahnya Bapak Ibu, seseorang itu ketika ia tahu bahwa ia akan ditinggalkan oleh seseorang yang selama ini melindungi dan menjadi harapan dari masa depannya. Itulah situasi dan kondisi para murid dalam bacaan kita. Dan dalam situasi yang demikian, Tuhan Yesus memberikan penghiburan, penguatan, dan motivasi kepada mereka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kepergian Tuhan adalah baik bagi murid-muridnya. Karena apa? Karena ia menyiapkan suatu tempat, suatu kehidupan, suatu masa depan yang baik bagi mereka, bagi murid-muridnya. Kepergiannya juga menandakan bahwa ia itu adalah pemilik dan pemegang kuasa atas kehidupan ini, baik di bumi maupun di surga, atas kehidupan yang kelihatan dan kehidupan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kepergiannya tidak berarti lalu Tuhan meninggalkan murid-murid begitu saja, mengabaikan atau tidak lagi memelihara mereka. Tetapi justru kepergiannya yang menyiapkan tempat itu pasti akan tetap memelihara murid-murid. Untuk apa ia menyiapkan masa depan? Kalau ia membiarkan murid-muridnya binasa dalam pergumulan di dunia. Apa yang penting bagi murid-murid adalah bukan mereka khawatir, takut, memikirkan bagaimana nanti jadinya kalau Tuhan meninggalkan mereka. Melainkan apa yang penting bagi mereka adalah percaya kepadanya, memegang janjinya, dan terus berjalan di jalan yang sudah ia tunjukkan. Agar mereka tetap memiliki hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan yang benar adalah sebuah syarat agar seseorang sampai ke suatu tempat yang dituju. Kalau Bapak Ibu dari Surabaya akan ke Jakarta, Bapak Ibu tidak mungkin mengambil tol Surabaya arah Sidoarjo. Atau sebaliknya kalau Bapak Ibu mau ke Banyuwangi, tidak mungkin Bapak Ibu mengambil tol arah Waru ke Gresik. Saudara-saudara, itu sangat penting. Karena ketika kita tidak berjalan di jalan yang benar,
kita tidak akan sampai kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, apa yang kita tuju. Jalan yang benar, Bapak Ibu, tidak sama dengan jalan yang mulus atau tidak selalu sama, tidak identik. Jalan yang mulus itu memang menyenangkan, menarik untuk dilewati. Tetapi jalan yang mulus tidak selalu membawa kita pada tujuan kita. Jalan yang benar yang membawa seseorang kepada hidup memang bukanlah jalan yang selalu mudah untuk dilewati. Dan Tuhan Yesus mengatakan Dia itu sendiri jalan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Ia pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sungguh bukan jalan yang mudah. Hidup dalam kitab Injil Yohanes menjadi tema yang sangat penting. Kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir ada begitu banyak tema hidup di sana. Hidup yang dimaksud bukanlah sekedar bernafas, bergerak, makan, minum, sehat, berkecukupan jasmani. Melainkan hidup yang dimaksud adalah hubungan yang benar antara manusia dengan Allah. Ketika manusia ada dalam hubungan yang benar dengan Allah yang adalah sumber kebaikan, sumber damai sejahtera, maka dalam hatinya akan ada damai sejahtera itu. Allah sumber kekuatan. Siapa yang ada dalam hubungan yang benar dengan Allah akan ada kekuatan di dalam hatinya. Dalam hubungan yang benar dengan Allah, orang percaya juga akan mencerminkan kebaikan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup sehari-hari yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih, kepedulian, pengampunan, pengorbanan, dan kebaikan lainnya. Jalan itulah yang harus kita lewati, yang harus dilewati oleh murid-murid. Murid-murid harus tetap berada di jalan itu supaya mereka tetap hidup. Bapak Ibu mboten perkawis, sanes perkawis ingkang gampil tamtunipun. Dalam keadaan biasa, normal saja untuk hidup di jalan Tuhan, setia pada Tuhan itu sulit. Apalagi kalau dalam keadaan di luar dirinya begitu sulit. Murid-murid harus siap untuk ditinggalkan Tuhannya, tidak kelihatan, tidak bisa melihat lagi dan menghadapi penolakan, kebencian di luar dirinya. Sungguh tantangan yang tidak mudah. Yang bukan hanya bisa membuat para murid lalu ngelokro, tapi juga bisa semplah. Kalau dalam bahasa Jawa itu urut-urutannya, kalau dalam kesulitan, kesedihan, loyo, lalu ngelokro, lalu semplah. Saya sedu ribet lan pakai wet ingkang awrat saged ndadosaken tiyang pitados menika mboten namung nglokro ananging ugi saged ndadosaken tiyang pitados menika semplah. Tetapi, saudara-saudara, kepada murid-murid yang dimana Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu. Tuhan sudah menunjukkan apa yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan sudah memberikan janjinya kepada mereka. Tuhan berkata, Ia berjanji akan memberi apa yang mereka minta kepadanya dalam namanya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu berarti Bapak Ibu, meskipun dia itu tidak kelihatan, tapi dia itu selalu memelihara umatnya. Sekalipun dia tidak bisa kita lihat dengan mata kita, sebenarnya dia itu dekat dengan kita. Bapak Ibu pernah atau ingat akan lagu Dia Itu Hanya Sejauh Doa. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan memang jauh. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan itu dekat, bahkan sangat hampir tidak berjarak. Itulah janji Tuhan bagi murid-muridnya untuk tidak gelisah, untuk tidak sedih. Karena Ia yang tidak kelihatan itu tetap memelihara umatnya. Dengan bertekun dalam iman kepadanya, murid-muridnya akan mendapatkan kekuatan
dalam mengalami kehidupan yang cukup berat dan akan memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada pada saat itu, baik kebencian, penganiayaan, penolakan. Janji itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang memungkinkan mereka bisa menghadapi segala keadaan itu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kegelisahan para murid dan penguatan Tuhan Yesus itu kini sampai kepada kita pada saat ini. Yang walaupun mungkin situasi di luar kita berbeda. Situasi yang kita hadapi saat ini berbeda dengan yang dihadapi para murid. Tetapi hal itu juga bisa, apa yang kita hadapi saat ini juga bisa menimbulkan sesuatu yang seperti dirasakan oleh para murid. Bahwa kita lalu menjadi juga sedih, gelisah, khawatir, dan merasa tertekan. Janji Tuhan untuk memberi apa yang kita minta dalam nama-Nya bukan hanya akan membuat kita bertahan, melainkan akan membuat kita tetap mampu bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Saat-saat ini banyak orang bertahan dalam kesulitan. Tapi jika dalam bertahan itu juga dilandasi oleh perasaan mengeluh, menyesal, takut, tentu saja itu akan membuat semakin berat rasanya kehidupan ini. Sebaliknya bertahan, berjuang dengan penuh percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan mampu membuat kita bersyukur dan melewati keadaan itu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, karena ini adalah bulan unduh-unduh, bulan Hari Raya Persembahan. Nopo saos syukur niku kedah ngaturi arto pisungsung? Ya tentu saja tidak kalau orang tidak punya uang. Ucapan syukur atau ungkapan syukur bisa dinyatakan melalui berbagai cara. Nyanyian, pujian, perasaan yang mengalami kasih Tuhan. Tetapi bagi orang yang terberkati, ingkang binerkahan tamtunipun ugi saged mujudaken saos syukur, kalayan pisungsung, dengan berbagi kepada yang membutuhkan, dan dengan mengeluarkan semua potensi untuk bisa jadi berkat. Dan itu hanya bisa terjadi Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan sulit ini tetap merasakan bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu sebenarnya Tuhan yang terus bekerja memelihara kehidupan kita. Dados pitakenan napa saged tiyang saos syukur wonten kawontenan ingkang sedih? Saged. Setiap orang bangun pagi bisa bersyukur, matur nuwun Gusti, saya masih hidup. Matur nuwun Gusti, senaosa sambel kalih tahu kula tesih saged nedha. Matur nuwun Gusti, kula tesih saged ramban. Matur nuwun Gusti, kula sedih ananging mboten piyambakan. Ada begitu banyak yang bisa membuat kita bersyukur. Pertanyaan saya di depan, apa kabar? Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Memang itu punya alasan untuk dijawab. Mboten sae, tidak baik, sumpek, gak ndek duit, bosen, urip gak jelas, dan seterusnya. Namun jika kita mengimani bahwa Tuhan kita yang bangkit itu adalah Tuhan yang hidup, yang mempunyai kuasa di bumi dan di sorga, yang sangat mengasihi umatnya, maka kita punya alasan yang lebih kuat untuk menjawab pertanyaan apa kabar, bagaimana keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan jawaban sae, puji Gusti, tansah saos syukur dumateng Gusti. Keadaan di sekitar kita saat-saat ini memang sedang kurang baik, tidak baik, atau belum membaik, masih butuh perjuangan panjang. Tetapi dengan tetap percaya, tetap memegang janji Tuhan, dan berjalan di dalam dan bersama Dia, maka kita dapat menghadapi dan melewati semuanya dengan baik. Itulah alasan yang paling kuat untuk kita bertahan
dan tetap bersyukur di tengah-tengah tantangan hidup. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami untuk dapat mewujudkan firman itu, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami hidup yang dari Tuhan Yesus. Saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa untuk warga jemaat khususnya yang ada dalam situasi-situasi yang sangat sulit, baik sakit penyakit, juga karena kehilangan pekerjaan, karena pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk para pelayan di seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan, penatua, diaken, guru Injil, pendeta, pelayan harian Majelis Agung,
Dalam situasi-situasi saat ini, dalam keterbatasan kiranya mereka tetap bisa melaksanakan tugas panggilan pelayanan untuk menguatkan, menghiburkan warga jemaat dalam menghadapi dan melewati situasi yang sulit saat ini. Kami berdoa untuk semua orang yang secara khusus terlibat dalam upaya penanganan atau penghentian penularan virus corona, untuk para pemerintah kami, orang-orang yang mengambil kebijaksanaan, berilah mereka hikmat-Mu, jagai mereka, beri keselamatan juga keluarganya. Orang-orang yang secara langsung berada di garis depan, dokter, para medis, para petugas keamanan, Tuhan kami mohon penyertaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang, relawan, dan juga semua orang yang mengupayakan kebaikan di tengah-tengah situasi yang sulit, baik gerejamu di mana-mana ataupun siapapun mereka. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memakai mereka. Juga pakailah kami ya Tuhan, dengan segala apa yang ada pada kami, untuk membawa kekuatan, penghiburan, dan berkat-berkat dimanapun juga kami berada dalam situasi pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah sumber kuasa dan kekuatan itu. Kami serahkan doa ini di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kami, dan di dalam namanya kami pun mau menghayati doa itu, doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam nyanyian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan karena berkat-Nya melimpah dan penyertaan-Nya nyata dalam kehidupan kita, marilah kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam pengumpulan persembahan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 335, ayatnya yang ketiga, Manusia yang Meluku, dengan sepenuh hati sambil mengumpulkan persembahan.
Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita melanjutkan kehidupan yang diberikan Tuhan dengan penuh keberanian, penuh sukacita dan ucapan syukur senantiasa, karena Ia senantiasa menyertai kita. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari KPJ 338. Gereja prasasat barito yang tengah samudra, Kristus kang rada panutan yang lampanya, radian dan sepi bapaya pembangan kahora, meski tulus sang senadya kisah sampurna, angger bangsa sang suara ring sabun panenyo, lemah semata itoto kali sing lubito, ayo disetia tulung pinuno sejahtera aning sang mamarta ngantos salaminyo. Saudara-saudara, bukalah hati pikiran saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera senantiasa mengalirkan damai-Nya di hati saudara. Tuhan Yesus sumber kasih yang sempurna senantiasa memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan saudara-saudara. Dan kuat kuasa Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan senantiasa memimpin dan memampukan saudara-saudara untuk mengalami dan mewujudkan hidup yang penuh kasih dan damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.